Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan soleha? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, sekarang saya sedang berada di rumah di kampung ya, makanya sekarang agar tidak monoton dan lebih bervariatif, jadi saya syutingnya di luar ruangan ya, di outdoor. Oke. Duh, banyak kebun-kebun di sini. Kita bahas apa ya? Kita sambil santai aja ya, sambil ngobrol gitu. Jadi energi update-nya apa ya hari ini ya? Eh, Gimana kalau kita ngebahas tentang berdamai dengan takdir ya? Apa sih takdir itu, ya kan? Takdir itu kan apa yang telah ditetapkan Allah, apa yang sudah terjadi dan sudah berlalu itu kan sudah ditetapkan, dan itulah yang disebut takdir. Yang sudah terjadi itulah takdir, ya kan? Jadi ketetapan Allah ya yang udah ditetapkan. Nah, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa berdamai dengan takdir? Karena kan sesuatu yang telah ditetapkan itu tidak semuanya enak kan, tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Bahkan banyak sekali ujian-ujian yang menimpa kita itu ya berupa ujian yang contohnya seperti musibah atau hal-hal yang kita benci, yang tidak kita sukai kan. Namanya kehidupan sehari-hari kan bukan kita yang menentukan, ya kan? Karena yang punya hidup adalah Allah, dan kita biar sehat dan waras ya kita harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW kan. Jadi gimana caranya biar kita berdamai? Yang pertama, sebenarnya tidak jauh ya pembahasan tentang jiwa ini. Apa ya? Menerima ya. Jadi kita harus ikhlas, lapang dada, tawakal, sabar, menerima segala hal yang telah terjadi, baik itu buruk ataupun baik, menyenangkan, menyusahkan, menyengsarakan, membahagiakan, ataupun sebagai apa bentuk kelapangan dan kesempitan rizki, apapun pokoknya ya. Jadi kita harus menerima. Kalau kita sudah menerima, kan hati tuh damai kan, ya udah kita terima mau baik mau buruk gitu. Toh sudah ditetapkan kan. Ridho nggak ridho, ikhlas nggak ikhlas, sabar nggak sabar, memang sudah terjadi, ya kan? Nah, jadi yang pertama itu menerima. Terus yang kedua, agar kita bisa berdamai dengan takdir berikutnya, ya kan? Itu kan merupakan suatu nasib ya yang bisa kita usahakan gitu. Ya kita dohir tetap berusaha yang terbaik gitu kan. Namun ini saya lebih membahas ke urusan jiwa, ya kan, urusan hati kita ini. Nah, jadi hati itu bagaimana caranya agar apa kita berusaha dalam menggapai nasib yang bakal menjadi takdir kita itu sesuatu hal yang kita inginkan, atau kita bisa damai dengan takdir ilahi itu yang bakal terjadi kemudian. Ya kita selain berusaha, urusan hatinya itu adalah tawakal, ya kan, tawakal. Jadi berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Kita menggantungkan harapan dan kebahagiaan itu hanya kepada Allah, karena Allah adalah tempat bergantung semua makhluk. Nah, ya kan. Jadi untuk masa lalu, untuk takdir yang telah terjadi, kita syukuri ya, kita terima gitu, sehingga menimbulkan kesyukuran kan. Kalau udah nerima kan jatuhnya bersyukur, jadi bahagia. Nah, kalau untuk ke masa depan yang belum terjadi, kita bertawakal. Nah, kalau sudah bisa bertawakal, nanti apapun yang bakalan terjadi di kemudian hari nanti, kita itu nanti ridho timbulnya, ya kan, udah tawakal ridho pula gitu kan, berarti kan itu bagus dong gitu kan. Jadi hati kita itu bener-bener lapang gitu loh, jadi siap, kita tuh siap dan sigap menerima segala hal yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi di masa lalu itu. Jadi kita itu hatinya damai gitu, damai atas takdir ilahi itu kan. Terus tawakal untuk kemudian hari.
dan ridho bila semua hal itu akan terjadi. Kalau sudah bisa menerima, bersyukur, bertawakal dan ridho gitu kan. Jadi kita itu menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam jiwa gitu ya. Jadi pembahasannya ini aja dulu ya, sedikit-sedikit. Yang penting kita tuh memiliki terapi jiwa setiap harinya ya. Jadi memang kadang-kadang kan ibadah batin itu kan sifatnya itu seperti tahu main saham kan naik turun kan grafik untung ruginya itu kan. Begitupun dengan energi jiwa kita itu, karena energi itu kan seperti gelombang elektromagnetik, hal yang halus gitu kan, namun ada gitu kan walaupun tak terlihat. Dan dibarengi dengan ibadah batin itu juga godaan penyakit batinnya juga akan selalu ada gitu loh. Jadi makanya grafiknya kadang jiwa kita itu begini, naik turun gitu. Nah makanya setiap hari kita bahas tentang jiwa agar kita untuk menasehati jiwa kita sendiri kan. Namanya setan itu selalu ada menggoda, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Jadi kita tiap hari harus mengingatkan jiwa kita sendiri gitu dengan nasihat-nasihat jiwa. Konten harian saya ini ya. Jadi kita sama-sama belajar. Kadang-kadang memang manusia itu pintar, manusia itu cerdas, namun banyak lalainya, banyak lupanya. Apa yang dipelajari itu ilmunya kadang lupa gitu kalau nggak diingetin ya kan. Jadi makanya kita di sini sama-sama belajar dan terus belajar. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan dalam menyampaikan, kalau ada kesalahan, ambil baiknya, buang buruknya. Ya, semoga bermanfaat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.